teman-teman, gimana kabarnya? Semoga tetap bahagia dan sehat selalu ya. Kami dari kelompok 3 akan memberikan penjelasan dalam video ini. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok 3. Pertama, ada Yogi Santri Purba sebagai ketua, ada Krisna Tali Siburian, ada Risma Rahayu, ada Rifa Atika Inayah, dan saya sendiri, Melda Ramayana Silalahi. Yang pertama kita akan membahas pengertian-pengertian dari fisiologi hewan, amfibi, dan pernapasan pada hewan. Pertama, fisiologi hewan. Fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi setiap bagian yang membentuk organ, serta hubungan fungsional antar organ makhluk hidup, dan menciptakan kondisi homeostatis. Kedua, amfibi. Amfibi adalah hewan bertulang belakang yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Beberapa jenis amfibi diantaranya Cecilia, katak, dan kodok, serta salamander. 3. Respirasi pada hewan. Respirasi atau pernapasan adalah suatu proses pengambilan O2 yang dibutuhkan untuk memecah senyawa organik menjadi CO2, uap air atau H2O, dan energi. Sistem pernapasan pada amfibi. Katak merupakan salah satu jenis amfibi yang dalam lor hidupnya mengalami metamorfosis. Seperti yang kita tahu, metamorfosis itu proses perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva hingga dewasa. Nah, perkembangan katak membuat sistem pernapasan yang dilakukan berbeda saat masih menjadi berudu dan setelah menjadi katak dewasa loh teman-teman. A. Berudu. Nah, berudu sepenuhnya hidup di dalam air. Tahu kan yang mana berudu? Itu loh yang sering kita ambil di selokan waktu kita masih kecil. Nah, berudu ini bernapas menggunakan insang. Mau tahu gimana caranya? Nah, begini dia pernapasan menggunakan insang. Berudu hidup sepenuhnya dalam air sehingga bernapas menggunakan insang. Pada tahap awal, berudu bernapas menggunakan insang luar yang terdiri dari 3 pasang insang yang terletak pada bagian belakang kepala. Nah, insang luar tersebut di lembaran kulit-kulit luar dan terdapat kapiler darah. Proses pernapasan menggunakan insang luar dilakukan dengan cara menggetarkan insang-insang tersebut. Dengan demikian, akan selalu terjadi pergantian air. Maka, oksigen terlarut dalam air akan berdifusi ke dalam pembuluh-pembuluh darah. Nah, alat pernapasan akan berubah 9 hingga 12 hari, di mana insang luar akan digantikan insang dalam yang fungsinya tetap sama. B. Katak. Nah, berudu yang udah mengalami metamorfosis sempurna selama 3 bulan akan menjadi katak dewasa nih teman-teman. Katak memiliki alat pernapasan yang berbeda dengan berudu. Alat pernapasan katak terdiri dari rongga mulut, paru-paru, dan kulit yang sangat berguna karena kebiasaan hidup katak hidup di daratan dan di air. Nah, pernapasan menggunakan kulit. Pernapasan dengan kulit dilakukan secara difusi. Hal ini karena kulit katak tipis, selalu lembab, dan banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Pernapasan menggunakan kulit berlangsung efektif baik di daratan maupun saat di dalam air. Oksigen yang masuk melalui kulit akan diangkut melalui pembuluh vena kulit paru-paru atau vena pulmokusanya menuju ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung, dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru melalui arteri kulit paru-paru. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di kulit. Nah, itu ya perbedaannya teman-teman. Tadi sewaktu di berudu dia akan bernapas dengan insang. Setelah dia dewasa, katak bisa bernapas dengan kulit. Sampai sini paham kan teman-teman? Selanjutnya, pernapasan menggunakan paru-paru. Katak juga bernapas menggunakan paru-paru, walaupun paru-paru katak belum sebaik mamalia. Nah, paru-paru katak berupa sepasang kantung tipis yang elastis sehingga udara pernapasan dapat berdifusi dan dinding paru-paru banyak dikelilingi kapiler darah dan juga lipatan. Paru-paru dan rongga mulut katak dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Proses pernapasan katak meliputi inspirasi dan ekspirasi yang berlangsung pada saat mulut dalam keadaan tertutup. Nah, katak tidak memiliki tulang rusuk dan diafragma, sehingga mekanisme pernapasan katak terjadi karena adanya kontraksi atau relaksasi dari otot-otot pernapasan. Nah, mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan katak berbeda loh. Mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan katak. 1.
fase inspirasi. Menutupnya mulut dan tekak. Otot sternohyoideus berkontraksi sehingga mulut membesar. Akibatnya O2 masuk melalui konae. Setelah itu otot submandibularis dan otot geniohyoideus berkontraksi sehingga rongga otot mulut mengecil. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas, oksigen diikat oleh darah, dan sebaliknya karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. 2. Fase ekspirasi. Setelah adanya pertukaran gas dalam paru-paru, otot rahang bawah berelaksasi sementara otot perut dan sternohyoideus berkontraksi mengakibatkan paru-paru mengecil sehingga udara tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Konae membuka sedangkan celah tekak menutup sehingga terjadi kontraksi otot rahang bawah yang diikuti kontraksi otot geniohyoideus. Kesimpulan: fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh hewan dalam menyelenggarakan kehidupan ya teman-teman. Salah satunya adalah proses respirasi hewan. Nah, berudu dan katak itu memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Kalau berudu itu insang, kalau katak dia bisa bernapas dengan kulit dan paru-paru. Nah, mekanisme inspirasi dan ekspirasi katak berlangsung karena adanya kontraksi atau relaksasi dari otot-otot rahang bawah dan otot perut. Yeay! Itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini teman-teman. Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata, banyak kesalahan katanya atau terlalu cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan waktu kelompok 3 burung pilihan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.